ya, rasa kangen setelah disakiti itu bukan selalu menjadi bukti bahwa dia jodoh. Tapi bisa jadi tanda otak kamu sebenarnya lagi nyari penghilang tegang yang dulu datang dari orang yang sama. Tapi orang yang terjebak trauma bonding sering merasa harga dirinya yang dipertaruhkan. Apalagi kalau kamu udah banyak berkorban, kamu udah terlalu banyak memaklumi. Cinta yang sehat itu terasa aman dan konsisten. Kamu nggak perlu nebak-nebak. Dan itu manusiawi. Yang penting kita harus bisa belajar bedain rindu betulan sama kambuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan aku Afif. Oke, nah topik kali ini nih pasti bakal relate banget nih sama teman-teman karena biasanya nih Kang Afif ya banyak kejadiannya tapi malu nih buat ngakuinnya. Karena coba deh aku mau tanya sama teman-teman nih, pernah nggak ngerasa kalau kalian tuh ngerasa kayak aku tuh tahu dia toksik, aku tahu dia nyakitin, tapi kok aku masih kangen ya? Kadang udah mutusin nih Kang Afif ya, udah ngeblok, udah bilang ke teman-teman nih kayak nggak, aku kayaknya udah kapok nih sama orang ini gitu. 2 minggu kemudian Kang Afif ya, kebuka lagi nih chat lamanya nih, kebayang momen manisnya, terus mulai cari pembenaran kayak dia sebenarnya baik kok kayak gitu ya. Tapi cuma mungkin kemarin-kemarin lagi banyak kerjaan atau lagi banyak tekanan kali ya Kang Afif ya. Dan ini tuh kejadiannya tuh banyak banget yang Kang Afif yang ngalamin ini. Dan yang lebih berat lagi ya, kalau Kang Afif tahu nih ya, abis itu tuh bisa jadi kayak nyalahin diri sendiri gitu loh Kang Afif. Jadi kayak ngerasa kayak gue kok kemarin lemah banget ya, kayak kok gue kemarin bodoh banget ya gitu. Padahal seringnya sebenarnya bukan soal bodoh atau lemahnya, ada pola yang bikin kita tuh lengket. Ada mekanisme yang bikin logika tuh kalah sama rasa, kayak gitu Kang Afif. Jadi nih ya di episode kali ini kita bakal bongkar kenapa sekali dia baik itu bisa nutupin 1000 kali dia nyakitin. Terus trauma bonding itu apa, tanda-tandanya kayak gimana, dan langkah kecil yang realistis buat mulai lepas. Nah, jadi tetap bareng kita ya, karena abis ini aku mau nih lempar ke Kang Afif gitu ya, buat ngebedah kenapa sih ini bisa kejadian. Mungkin ini kita akan ulik dari sisi psikologisnya ya Kang Afif ya. Oke. Jadi di episode kali ini kita bakal bongkar nih kenapa sekali dia baik bisa nutupin 1000 kali dia nyakitin, terus trauma bonding itu apa, tanda-tandanya kayak gimana, dan langkah kecil yang realistis buat kita bisa mulai lepas gitu Kang Afif ya. Oke, nah sekarang kita mau lempar nih ke Kang Afif nih untuk ngebedah sebenarnya kenapa sih ini tuh bisa kejadian nih Kang Afif, mungkin bisa jelasin dari sisi psikologis ya. Oke, ini benar banget. Ini menarik ya. Yes. Dan yang pertama, aku pengen validasi dulu. Kalau kamu pernah di posisi itu wajar banget ketika kamu merasakan bingung. Karena secara psikologis, trauma bonding itu ikatan emosional yang kebentuk bukan karena hubungan itu sehat, tapi karena ada siklus yang berulang. Nah ini catat ya teman-teman. Sakit, lalu ada lega. Disakiti, lalu ada manis. Dijatuhkan, lalu diangkat lagi. Jadi yang bikin nempel itu bukan cintanya doang, tapi perasaan roller coasternya. Nah, ini menarik nih Kang Afif. Jadi sebenarnya trauma bonding tuh bukan kayak aku cuma terlalu sayang, tapi karena polanya ya. Iya, betul banget. Jadi kalau disederhanakan, otak manusia tuh sebenarnya gampang terikat sama pola tarik ulur. Misal, contohnya, kamu habis dimarahin, diabain, dibuat merasa bersalah, terus tiba-tiba besoknya dia datang lembut, minta maaf, ngasih perhatian atau bilang aku nggak bisa kehilangan kamu. Ya ampun. Nah, ini otak itu nangkep momen baik itu sebagai hadiah. Dan karena sebelumnya itu kamu tegang, jadi hadiah itu terasa lebih besar. Gitu. Jadi sebenarnya kayak pas lagi kering terus dikasih setetes aja rasanya tuh kayak wow banget gitu ya. Iya, seger banget. Betul banget, itu dia. Ya. Jadi ini mirip kayak misalnya
Coba kamu bayangin lagi nunggu balasan chat. Oke. Kalau orangnya konsisten bales, kamu ya bisa jadi santai. Iya. Tapi coba kalau orangnya kadang bales manis banget, udah gitu hilang 2 hari, Ya ampun. kamu jadi kepikiran. Iya. Udah gitu kamu nge-refresh, kamu mantengin notifikasi, kamu kejebak tuh ya. Kapan ya momen baiknya balik? Nah itu sebenarnya bukan karena kamu lebay, Oke. itu karena ketidakpastian secara psikologis ya. Iya. Itu membuat itu tuh bikin otak tuh makin nempel. Oh, bentar Kang Alfi. Ini jadi berarti yang bikin ketagihan tuh sebenarnya bukan momen baiknya doang ya, tapi karena momen baik itu langka, jadi kayak ditunggu-tunggu gitu ya Kang Alfi? Iya betul, betul banget. Oke. Jadi intinya gini, kalau kita ngobrolin cinta, ya, cinta yang sehat itu terasa aman dan konsisten. Kamu nggak perlu nebak-nebak. Iya. Kamu nggak perlu jalan di atas kulit telur ibaratnya gitu. Oke. Ya. Kalau trauma bonding, yang dominan itu justru tegangnya. Oke. Kamu sering was-was, tapi kamu juga jadi nungguin kapan ya versi dia baiknya dia itu muncul lagi. Oke, nah iya benar-benar. Dan momen baik itu jadi kayak bukti palsu bahwa semuanya itu akan berubah. Itu yang tadi Dania sampaikan di awal gitu. Iya. Baikannya sedikit menutup apa tadi istilahnya seribu hal yang menyakitannya gitu. Oke, ini sering banget nih Kang Alfi yang bikin orang tuh ngomong gitu. Tapi kan dia kalau baik banget kayak gitu kan. Padahal baik bangetnya tuh cuma muncul mungkin ketika habis konflik gitu ya Kang Alfi ya? Iya, persis seperti itu. Banyak orang kebalik. Mereka menilai hubungan itu dari puncaknya saja, bukan dari rata-ratanya. Padahal yang menentukan hubungan itu sehat atau enggak, itu adalah rata-rata harinya. Kalau mayoritas hari-harinya cemas, takut salah ngomong, takut ditinggal, takut dimarahin, maka kamu bertahan karena sesekali dia manis. Nah itu tandanya ikatannya udah kebentuk lewat siklus, bukan lewat rasa aman lagi. Setuju nih Kang Alfi nih ya. Jadi kan kalau misalkan orang denger nih, pasti ada yang mikir kayak, oke, tapi aku kan punya alasan gitu. Misalkan kayak dia minta maaf kok, dia janji kok bakal berubah gitu. Nah itu maksudnya gimana Kang Alfi? Nah itu sebenarnya kalau secara psikologis masuk bagian yang suka, kalau aku ya nyebutnya itu adalah kayak jebakan yang bikin halus. Jadi bikin jebakannya itu halus gitu. Hebat banget ya. Permintaan maaf yang dramatis. Nah ini yang pernah ngalamin nih pasti ngerasain nih. Janji yang berubah, saya mau berubah. Atau gestur-gestur kecil. Jadi itu kayak tiba-tiba nganterin pulang, beliin makan, ngajak ngobrol baik-baik gitu. Bisa jadi tulus, dia bisa jadi tulus pada saat itu. Tapi bisa jadi juga fase bulan madu dalam siklus toksik. Nah jadi siklusnya toksik, ini fase bulan madunya. Dan otak kita itu gampang banget ngaitin. Nah ini permainan otak nih. Nah ini dia, akhirnya dia paham. Ngerasa kayak gitu? Akhirnya apa yang terjadi? Kamu bertahan 1 putaran lagi. Wow, jadi kayak kita hidupnya tuh nunggu patch update-nya gitu ya Kang Alfi. Jadi abis ini fix berubah gitu. Padahal besok bisa jadi kayak balik lagi kayak nyakitin lagi gitu ya Kang Alfi ya? Iya, betul banget. Nah, dan yang sering bikin berat itu adalah kamu juga mulai ngelakuin negosiasi di kepala kamu sendiri. Kamu mulai tuh di kepalanya ngurangin bagian buruknya. Kamu membesar-besarkan bagian baiknya. Tadi dia kasar, mungkin karena capek. Dia gitu karena traumanya. Jadi kamu bukan menghadapi perilaku dia, tapi kamu juga menghadapi narasi yang kamu bangun di otak sendiri supaya hubungan itu terasa masuk akal. Oke. Jadi ini kalau aku ringkas ya Kang Alfi ya. Jadi sebenarnya trauma bonding itu sebenarnya kayak ikatan yang kebentuk dari siklus ya. Jadi disakitin, terus lalu dikasih lega gitu. Terus kita jadi nunggu momen leganya lagi kayak gitu ya. Betul. Nah makanya rasanya kayak ketagihan. Padahal yang kita kejar itu jeda dari rasa sakit, bukan hubungan yang sehat ya Kang Alfi ya? Betul banget. Gitu. Dan ini penting ya teman-teman. Karena rasa kangen itu, ya rasa kangen setelah disakiti itu bukan selalu menjadi bukti bahwa dia jodoh. Tapi bisa jadi tanda otak kamu sebenarnya lagi nyari penghilang tegang yang dulu datang dari orang yang sama. Nah, habis ini kita masuk ke bagian yang menurut saya ini lebih ngebuka mata, yaitu adalah pola toksik apa saja yang biasanya jadi lem
supaya siklus itu terus jalan. Oke. Oke, kita lanjut ya Kang Afif ya. Nah tadi kan aku nangkepin nih trauma bonding itu kayak lemnya dari tarik ulur ya Kang Afif ya. Betul. Nah yang sering bikin orang makin bingung tuh gini Kang Afif. Jadi harusnya kalau disakitin berkali-kali kan sebenarnya harusnya ilfeel ya, nggak sih Kang Afif? Iya. Maksudnya kayak kita juga ngerasain nggak enak, pasti kita harusnya udah mendetek bahwa kayaknya enggak deh gitu kan. Harusnya makin jauh gitu kan. Nah tapi kok yang kejadian malah makin nempel gitu Kang. Nah, ini poin penting. Yang Dania sampaikan tuh poin penting. Jadi karena hubungan toksik itu sering kebentuknya bukan dari satu kejadian besar. Ya, jadi kejadian toksik itu, siklus toksik itu adalah terjadi karena memang siklus yang muter. Biasanya ada fase manisnya dulu, ya. Kemudian kita ngerasa dekat, kita ngerasa dipilih. Nah, abis itu mulai tegang. Ada momen mulai jaga omongan, mulai mikir, kok dia berubah ya? Nah, udah gitu ada momen ledakan, bisa marah, merendahkan, hilang, ghosting, atau ngebikin kamu bersalah. Nah, udah itu terjadi, masuk ke fase bulan madu. Dia balik lagi, minta maaf, romantis, tiba-tiba pengertian. Udah gitu kamu mikir, tuh dia balik lagi kan? Dan siklus itu pun akhirnya kembali lagi berulang lagi. Iya, ini berarti kayak kalau aku gambarin itu tuh sebenarnya kayak jadi bukan garis lurus yang baik terus ya gitu kan, tapi kayak muter gitu. Jadi ketika fase baiknya dia tuh lupa fase jelek-jeleknya gitu ya Kang Afif ya? Betul. Dan secara psikologis itu justru yang bikin lengket. Yang bikin lengket itu justru ketidakpastian tadi itu. Kalau dia jahat terus, mungkin kamu lebih gampang perginya. Jadi memang dia jahat. Iya, benar. Kalau dia baik terus, juga kamu ngerasa aman, gampang. Tapi kalau campur aduk, kadang manis banget, kadang nyakitin banget. Nah, otak kamu tuh jadi kayak sedang nunggu hadiah acak random. Kayak mystery box ya gitu. Mystery box, betul. Ini mirip seperti mesin ya, kayak judi lah gitu, judi online gitu ya. Yang kadang-kadang ngasih kamu hadiah, kadang enggak. Kayak di mall kan suka ada tuh, kadang kan kita suka penasaran tuh gitu. Nah, karena kalau kita itu nggak tahu kapan keluarnya, kamu jadi coba lagi gitu. Oh iya bener-bener, ini kayak orang mantengin chat yang suka scene doang gitu ya Kang Afif ya. Jadi pas dibalas sekali kayak rasanya akhirnya gitu kan. Betul, persis banget. Dan ini efeknya apa? Hubungan bukan lagi soal apakah aku bahagia, tapi lebih gimana caranya biar fase manis itu datang lagi. Jadi kamu mulai itu ngerubah diri sendiri ya. Kamu jadi lebih hati-hati, jadi lebih nurut, jadi lebih ngalah. Bukan karena kamu mau, tapi karena kamu pengen menghindari ledakan berikutnya. Nah ini sering banget yang kejadian juga nih Kang Afif ya. Teman-teman mungkin suka bilang nih Kang Afif ya. Jadi kayak aku tuh kalau sama dia jadi versi aku yang beda gitu. Aku jadi penakut, gampang minta maaf gitu kan. Terus itu nyambung nggak Kang Afif? Nyambung, betul itu. Nah, jadi karena kamu hidup dalam campuran takut dan harapan, ya, maka takut dia marah, misalnya ya gitu, takut kamu dianggap nggak layak. Tapi di satu sisi juga berharap dia balik lagi ke versi dia yang kamu suka di otak kamu tuh. Dan harapan itulah yang bikin kamu akhirnya mencoba menahan rasa takutnya itu. Kang ini kan jadi hal yang tricky ya gitu. Kadang pas kita cerita ke orang, orang tuh bilang kayak yaudah sih tinggalin aja gitu kan. Tapi kan di dalamnya ada hal-hal yang mungkin bikin kita merasa kayak ya aku mungkin masih punya kesempatan gitu Kang Afif. Iya betul. Dan di siklus toksik itu sering ada taktik-taktik yang biasanya bikin kamu ragu sama realita kamu sendiri. Misalnya contohnya gaslighting halus ya. Kamu protes, dia bilang kamu lebay. Kamu kebanyakan mikir, kamu yang drama. Oh my god. Tuh, ya gaslighting. Atau silent treatment. Kamu diajak ngomong, tiba-tiba dia diam berhari-hari. Bikin kamu panik dan akhirnya kamu yang ngejar. Atau habis konflik, dia love bombing. Dia ngasih perhatian berlebihan seolah kamu yang paling spesial sampai kamu luluh dan kamu lupa gitu kenapa ya kemarin marah. Iya benar nih Kang Afif. Jadi kayak dihukum pakai dingin, terus kita yang sibuk minta maaf, padahal kita cuma nanya hal yang wajar ya Kang Afif. Iya, nah itu dia. Dan satu lagi yang bikin ikatan makin kuat,
identitas kamu mulai nyangkut di hubungan itu. Kamu mulai percaya, aku yang bikin dia berubah. Nah, iya bener nih Kak Pip ya. Jadi kayak dihukum pakai dingin, terus kita yang sibuk minta maaf, padahal sebenarnya kita cuma nanya hal yang wajar ya Kak Pip ya. Nah, itu dia. Dan satu lagi yang bikin ikatan makin kuat. Identitas kamu mulai nyangkut di hubungan itu. Kamu mulai percaya, aku yang bikin dia berubah. Nah, hubungan jadi kayak proyek. Kamu jadi ngerasa kamu penyelamat. Jadi kalau kamu pergi, rasanya bukan cuma putus, tapi kayak misinya gagal. Kamu gagal jadi orang baik. Waduh, kalau ini berat sih Kang Pip ya. Karena kalau udah jadi misi gitu ya kan, putus tuh kayak mengakui aku kalah gitu Kang Pip. Iya, betul. Padahal sebenarnya pergi itu bukan kalah, tapi sadar. Iya, benar. Tapi orang yang terjebak trauma bonding sering merasa harga dirinya yang dipertaruhkan. Apalagi kalau kamu udah banyak berkorban, kamu udah terlalu banyak memaklumi. Otak kamu suka bilang, maka semua ini yang saya perjuangkan sia-sia dong. Jadi kamu bertahan, nggak apa deh, satu putaran lagi, tapi nggak ada ujung-ujungnya. Jadi kalau misalkan aku rangkum ya Kang Pip ya, jadi siklusnya itu kan manis, tegang, ledakan, bulan madu, terus aja gitu keulang ya gitu. Yang bikin nempel sebenarnya bukan kebaikannya, tapi karena kitanya tuh nggak bisa nebak gitu ya Kang Pip ya. Dan ini di tengahnya tuh ada taktik halus yang bikin kita tuh ragu sama diri sendiri, plus rasa aku harus menyelamatkan dia gitu. Betul. Nah, habis ini aku pengen masuk nih ke pertanyaan yang mungkin sering banget muncul nih Kang Pip ya. Kenapa ada orang yang rentan banget kejebak, sementara yang lain kayaknya kayak bisa lepas dengan begitu cepat? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin agak sensitif nih Kang Pip ya gitu. Tapi ini penting banget nih Kang Pip. Karena sering banget ditanyain sama teman-teman semua gitu. Karena kenapa sih kok aku yang keikat gitu? Kok teman-temanku tuh masih bisa move on dengan cepat, terus aku kayak terus ditarik terus balik terus gitu Kang Afif. Nah, ini faktornya dari kitanya atau kayak gimana Kang Afif? Iya benar. Dan ini aku pengen bahas hati-hati ya, bahasnya hati-hati banget karena di sini kita bukan buat nyalahin korbannya yang ngebahas kerentanan ini. Ini supaya kita ngerti pintu masuknya dari mana sih, sehingga kejadian kayak tadi kok aku ngeliat teman-teman udah move on tapi kok aku belum ya gitu. Nah, sehingga teman-teman tuh Anda tuh bisa tahu ya, kamu bisa tahu dari mana. Karena secara psikologis orang itu bisa rentan trauma bonding karena ada kebutuhan emosional yang lagi kosong. Atau karena pernah nggak terpenuhi. Nah, misalnya adanya kebutuhan diakuin. Adanya kebutuhan dianggap penting. Adanya kebutuhan dianggap merasa aman. Nah, ketika ada orang yang sesekali ngasih, ya, walaupun dibarengin sakit, itu otak itu akan nangkepnya sebagai, wah orang ini sebagai sumber yang pernah bikin aku hidup. Jadi kayak bukan karena kita pengen disakitin ya Kang, tapi karena kitanya tuh lagi haus gitu secara emosional gitu Kang ya. Iya, betul banget. Ya. Jadi kalau misalnya kita haus, kita lapar gitu, maka kan biasanya kita nggak milih-milih makanan. Iya, betul. Kan gitu. Yang penting kenyang dulu deh. Iya, benar-benar. Kebutuhan emosional juga serupa seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya kadang ya gitu, kamu bertahan tuh bukan karena hubungannya itu enak, tapi karena itu satu-satunya tempat kamu ngerasa ada, walaupun cuman sebentar. Jadi aku kepikiran nih Kak nih, banyak orang yang bilang kayak aku sama dia tuh udah chemistry-nya tuh udah chemistry banget deh gitu. Tapi kok ujungnya malah capek, nangis, anxiety gitu. Chemistry tuh jadi apa sih gitu Kak? Nah, ini menarik nih ya. Karena seringnya yang kita kira chemistry itu sebenarnya karena familiar. Familiar itu sesuatu yang biasa, yang udah terjadi berulang kali ya jangka panjang. Misal contohnya gini, kamu dari kecil udah terbiasa harus berjuang untuk mendapatkan perhatian. Nah, harus jadi anak baik, jadi anak nurut, harus ngalah. Sehingga otak kamu menganggap bahwa cinta itu akan datang ketika kamu memperjuangkan. Cinta itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi ketika pas kamu ketemu orang yang bikin kamu ngejar, ya, nah kamu ngerasa wah ini klik banget. Padahal kliknya itu karena polanya mirip sama seperti yang dulu kamu lakukan. Gitu. Jadi kalau misalkan cintanya terlalu tenang, malah merasa kayak kok hambar ya kayak gitu. Tapi yang bikin deg-degan malah dibilang
cinta gitu kan? Iya, betul. Nah, ini gitu ya. Jadi otak itu suka salah baca. Tegang dikira sayang banget, padahal itu sebenarnya alarm. Makanya ada orang yang justru ngerasa bosen sama yang stabil. Tapi dia suka kecantol sama orang yang suka naik turun. Saya sukanya sama bad boy, kamu terlalu baik. Hati-hati. Iya, itu banyak banget Kang Afif yang bilang kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan karena dia suka drama, tapi karena tubuhnya udah terbiasa hidup dalam mode siaga. Dia merasa ketika itu ya dia mendapatkan cinta. Kasian sebenarnya. Oke. Nah, terus kayak ada juga nih Kang Afif nih, tipe yang ngerasa bertanggung jawab banget nih. Jadi misalkan kasihan deh dia punya masa lalu kayak gitu kan. Kalau aku tinggalin nanti siapa yang nolongin kayak gitu kan. Nah, itu juga sering banget loh Kang Afif. Jadi kesian ke dia malah sebenarnya gitu. Iya. Nah, itu jadi di hubungan toksik itu ya, itu sering kebentuk peran penyelamat. Kamu merasa nilai kamu itu datang dari seberapa banyak kamu mengerti orang lain. Jadi ketika pasangan kamu rusak ya, itu kamu ngerasa tuh kamu dibutuhkan. Dan itu sebenarnya candu juga. Ya gitu, candu tuh ya. Kamu bukan cuma pacarnya dia, tapi kamu jadi kayak terapisnya, kamu jadi kayak motivatornya. Bahkan yang nyeremin adalah jadi samsak emosinya dia. Kalau kamu pergi, kamu jadi ngerasa jahat. Padahal sebenarnya kamu kan bisa aja karena capek gitu. Dan seringnya Kang Afif ya, jadi makin lama kita tuh malah makin jauh dari orang yang sayang sama kita Kang Afif. Iya, betul. Jadi kayak merasa terisolasi gitu. Dan isolasi itu faktor besar. Kadang bukan diputusin terang-terangan, tapi dibuat malas ketemu temen, dibuat nggak enak sama keluarga, atau kamu sendiri jadi nutup karena takut dihakimi. Akhirnya kamu kehilangan tuh cermin netralnya seperti apa. Kalau kamu cuma dengar suara pasanganmu, realita kamu takutnya jadi sempit. Dan ketika kamu mulai ragu, kamu nggak punya tempat untuk ngecek. Sebenarnya hubungan ini normal nggak sih? Nah, iya benar. Ini juga sebenarnya yang bikin orang tuh gampang ngejebak Kang Afif. Jadi kayak distorsi memori ya. Iya, betul. Nah, yang diingat pas kangen tuh versi manisnya aja. Iya, betul banget. Jadi otak kita tuh aneh, suka ngedit sendiri. Pas lagi sepi, kamu ingetnya momen waktu dia peluk gitu, waktu dia minta maaf, waktu dia bilang sayang. Yang buruknya tuh kayak menghilang, kayak kabur aja gitu. Yang dianggap ya namanya juga lagi emosi. Padahal kalau kamu lihat faktanya, sebenarnya ada pola yang berulang. Jadi sebenarnya kamu tuh bukan berpura-pura lupa, tapi memang otak mengutamakan hal yang bikin kamu bertahan. Nah jadi kalau misalkan aku simpulin sedikit ya Kang Afif ya, jadi sebenarnya kita tuh rentan tuh bukan karena lemah, tapi karena ada kebutuhan yang kosong ya. Ada pola lama yang terasa familiar, ada rasa tanggung jawab berlebihan, dan ingatan kita tuh suka pilih yang enak-enaknya aja gitu ya. Nah, habis ini kita masuk ke segmen yang paling menarik nih ya, kalau masih sayang tapi pengen lepas. Mulainya dari mana nih? Nah, kan, ini kan segmen yang paling ditunggu nih ya. Soalnya banyak yang bilang kayak aku masih sayang, nah tapi aku capek gitu. Terus sebenarnya harus mulai dari mana nih, Kang? Secara psikologis, putus trauma bonding itu bukan cuma memutus orangnya, tapi memutus siklus di kepala kita, ya kepala kamu tuh, ya gitu, dan di rutinitas. Langkah pertama itu adalah kamu coba kasih nama polanya. Bukan untuk menghakimi ya, tapi biar kamu nggak kehipnotis sama momen manisnya. Coba bikin catatan faktual. Kejadiannya apa, dia ngomongnya apa, dan dampaknya ke kamu apa. Misal, contohnya kamu jadi cemas seminggu, kerja berantakan, atau dampaknya jadi nangis tiap malam. Nah itu yang pertama. Jadi sebenarnya bukan dia bikin aku sedih gitu, tapi lebih detail ya, kayak biar pas kangen kita punya bukti, bukan cuma rasa kayak gitu ya. Iya, betul banget. Langkah pertama, catat semua. Langkah kedua yaitu adalah atur aksesnya. Misal, jam bales dibatasin, topik yang dibahas batasin, atau pindah komunikasi ke satu platform yang bisa kamu kontrol. Kalau memang nggak aman, no kontak itu valid kok. Tapi bertahap ya gitu, bisa bertahap sesuai kondisi teman-teman semua. Ini bisa kepake banget nih buat yang suka ke-trigger gitu ya pas tengah malam ya gitu, lagi lapar, sepi, terus kayak ngeliat chat kayak gitu kan ya. Betul banget. Yang ketiga, langkahnya kalau mau lepas itu adalah coba bikin tim waras. Maksudnya adalah
Cari 1-2 orang yang kamu percaya ya, buat cek realita kamu. Temen curhat, temen ngobrol, tapi yang betul ya, yang objektif. Jadi saat kamu pengen balik sama dia, kamu punya orang yang bisa bilang, ayo, inget nggak minggu lalu kamu gimana? Langkah keempat, coba ganti sumber dopamin yang menyenangkan. Isi hari dengan hal kecil, jalan 15 menit, tidur lebih rapi, lebih teratur, ketemu temen, olahraga ringan. Otak tuh butuh pengganti, bukan cuman larangan. Jangan ketemu dia, jangan ketemu ini, tapi yuk aktivitas apa yang menyenangkan dopaminnya. Oke. Nah, tips terakhir yang unik dong Kang Afif, ada nggak? Ada. Tulis surat 2 versi. Apa tuh? Kayak gimana tuh Kang Afif? Pertama kamu bikin ya surat versi kamu lagi kangen sama dia. Yang kedua, bikin surat versi kamu lagi luka. Ya, tulis sungguh-sungguh ya, dari hati tulis. Udah gitu kamu simpan. Nah, nanti baca pas lagi ke trigger. Nah, coba deh seperti itu. Oke. Jadi nanti tadi ada 4 langkah dan satu yang cukup menarik ya Kang Afif ya tadi untuk teman-teman mungkin bisa keluar gitu ya dari siklus toxic relationship ini. Nah, tapi teman-teman ini ada fun fact juga ini yang menarik nih ya. Jadi sebenarnya nih, ini aku ada sumbernya juga nih. Sebenarnya ternyata otak kita itu lebih gampang keikat sama pola yang nggak konsisten, yang tadi Kang Afif juga bilang ya, dibanding yang stabil nih. Jadi kalau misalkan perhatian dia random, justru kamu makin kepikiran. Kayak notifikasi, kadang muncul, kadang hilang, dan bikin tangan tuh gatel ngecek gitu Kang Afif ya. Nah, ini nyambung banget sama riset perilaku soal hadiah acak tadi ya, yang sudah tadi kita bahas. Nah, intinya yang bikin nagih sebenarnya bukan hadiah besarnya, tapi karena kita nggak tahu kapan dapatnya gitu ya Kang Afif ya. Nah, makanya kangen itu bukan bukti dia jodoh, bisa jadi otak kamu lagi nyari jeda tegang dan lega. Iya betul, dan itu manusiawi. Yang penting kita harus bisa belajar bedain rindu betulan sama kambuh. Oke, Kang Afif makasih banget ya. Ini jadi benang merahnya nih soal siklus bukan kelemahan ya gitu tuh. Mulai dari kasih nama pola tadi ya, atur akses, terus punya tim yang waras gitu ya, dan isi hidup dengan sumber tenang yang baru. Nah, pertanyaan buat teman-teman semua nih, coba kalau teman-teman jujur nih, bagian mana yang paling bikin teman-teman balik lagi? Nih, ayo. Dan kalau kamu pengen lebih paham pola relasi teman-teman ya gitu, dari sisi karakternya dia seperti apa, kadang kita butuh alat yang lebih objektif buat ngaca, buat cermin, buat nggak lebih dalam. Iya benar. Jadi sebenarnya kamu bisa nih cek lewat tulisan tangan ya Kang Afif ya nih, bisa ke grafologiindonesia.com, ada tes grafologi buat cek kecocokan, dan materi gratisnya juga ada di grafologiindonesia.com/gratis. Nah, linknya aku udah taruh di deskripsi ya. Oke, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman yang kamu rasa ini butuh, dan subscribe. Sampai jumpa di Grafocast selanjutnya. Bye.